Sekarang aku mau edit my first ever book. So excited, guys. So sekarang aku lagi nulis sebuah buku yang berjudul Mimpiku ke Benua Biru. Dan itu adalah buku pertamaku. Proses penulisan sebenarnya udah selesai. Dan sekarang masuk dalam proses editing. Karena ini adalah, hai Bang Aji! Ini adalah pengalaman pertama aku nulis buku. Bukan hal yang mudah dalam menulis buku karena aku penulis awam dan belum punya experience sebelumnya untuk menulis buku. Tetapi proyeknya ternyata selesai. Istilahnya penulisannya itu selesai dalam waktu yang sebenarnya di luar ekspektasi aku. Dan target aku itu bukunya selesai ditulis, ceritanya selesai aku tulis itu Desember. Aku udah masuk dalam tahap evaluasi pertama. Jadi, pokoknya aku excited banget karena ini adalah project yang tidak pernah aku kerjakan sebelumnya. So, aku memang suka buat puisi atau kalau kalian lihat status Instagram aku suka bikin kata-kata yang ya positif dan lain sebagainya. But untuk menulis sebuah buku, aku belum pernah. Ya, it's not easy karena buku ini aku tulis juga sembari kemarin menyelesaikan program Weiterbildung dan Master aku. Tapi ini kayak jadi manajemen stres juga buat aku. Kalian tahu tinggal di Jerman itu bukanlah hal yang mudah. Dan ketika aku boring, ketika aku stres, biasanya selain nyanyi, masak, aku juga nyempatin nulis. Dan ini menjadi sesuatu yang positif buat aku. Masih memakan proses yang cukup panjang biar buku ini bisa terbit. Menurut aku menulis sebuah buku juga bukan karena buku ini dibilang buku biografi, bukan buku biografi, tetapi buku ini kayak seperti my story aja gitu. So ini semuanya ceritanya tentang aku dan di sini aku ngebagiin journey aku dari awal sampai sekarang dan so my focus selalu berkaitan dengan education dan dream dan itu adalah fokus dan intention terbesar dari buku yang aku tulis sekarang. Aku nyeritain perjuangan aku dari awal, dari masa aku kecil, gimana proses pendidikan aku, gimana latar belakang keluarga aku, so why aku sangat passionate banget sama education dan kenapa aku mau berbagi dalam buku ini karena aku pikir banyak bento-bento yang lain di luar sana yang sebenarnya nasib mereka sama kayak aku dulu gitu, tinggal di daerah pedalaman, so kita nggak dapat akses pendidikan yang baik, kita tidak dapat akses informasi, komunikasi yang setara dengan orang-orang di misalnya di luar Kalimantan gitu. Itu adalah intention terbesar aku dan aku mau teman-teman aku di luar sana, anak-anak muda dan orang-orang Dayak yang masih berjuang untuk mimpi mereka tahu bahwa everything is possible gitu. Dan aku sadar banget bahwa semangat seperti ini harus ditularkan sama orang-orang yang bernasib sama seperti aku, tidak mendapatkan akses pendidikan dengan baik, tidak memiliki kecukupan finansial dalam keluarga, terbatas akses informasi karena memang kekurangan fasilitas di daerah masing-masing. Buku ini akan aku bagikan ke teman-teman di Kalimantan, khususnya orang-orang muda di pedalaman, biar mereka tahu bahwa
memiliki keterbatasan kayak pendidikan, finansial, geografis, dan ya ketimpangan sosial sistem yang ada di daerah masing-masing itu bukan membuat kita menjadi uh, mengubur mimpi kita, bukan membuat kita menjadi tidak layak atau tidak pantas untuk bersaing atau untuk memiliki mimpi yang besar. Karena menurut aku selalu campaign bahwa every human being, semua manusia, semua person, apapun itu latar belakangnya, itu memiliki hak yang sama untuk memiliki pendidikan yang baik, untuk mendapatkan akses kesehatan yang layak, untuk bermimpi besar. Dan itu campaign yang selalu aku share di sosial media aku. Dan kira-kira pembahasan buku ini akan ke arah itu gitu teman-teman. Dan buku ini aku mau dibaca sama orang-orang yang ada di pedalaman Indonesia, dan biar mereka tahu bahwa keterbatasan itu tidak menghalangi mimpi kita. Aku tahu mungkin udah banyak banget buku-buku yang seperti ini, tapi aku confidence banget karena apapun yang kita lakukan dari hati, apapun yang kita tulis dari pengalaman kita, dari apa yang kita rasakan sebelumnya, bukan cuma fiksi gitu, itu akan berimpact. Meskipun aku tidak berharap banyak, aku mau buku ini menjangkau orang-orang yang istilahnya mau membaca gitu. Atau mungkin banyak orang yang menganggap lu sukses segitu aja gitu, udah bikin buku. But my focus bukan masalah sukses atau enggaknya, tapi aku mau share story ini untuk menguatkan banyak orang di luar sana. Banyak orang yang mungkin bernasib sama seperti aku sebelumnya, dan aku mau menguatkan mereka. Aku mau bilang ke mereka bahwa the most important thing kalau misalnya kamu mau change your life is education. Karena aku ngerasain the power of education is unbelievable. Change my life. Karena aku dapat bayangin ketika aku waktu itu di masa SMA memilih untuk mundur dan menjadi pekerja migran. Misalnya aku bisa aja ke Malaysia. Waktu itu aku udah ngeplan banget. So kalau misalnya aku nggak sukses, nggak bisa kuliah, so I have planned to Malaysia untuk menjadi pekerja migran. Tetapi ada beberapa periode kehidupan yang akhirnya aku sadar bahwa I need education. Aku perlu banget pendidikan karena aku percaya pendidikan pasti mengubah hidup aku. Banyak mungkin orang di luar sana yang berpendapat bahwa pendidikan tidak akan menjamin kita untuk menjadi sukses. Benar banget. Pendidikan itu tidak menjamin seseorang menjadi sukses, apalagi kalau orang berpendidikan cuma karena gelar dan ijazahnya, itu tidak banget menjamin kita menjadi sukses. But edukasi yang benar, ketika orang menuntut ilmu dengan baik, dia belajar banyak hal di universitas, habis itu orang yang tereducate, dia akan memiliki mindset yang berbeda, dia akan mempelajari hal-hal yang baru, dia akan menjadi individu yang mampu berperan di masyarakat, mampu melihat solusi dalam sebuah problem di masyarakat, baik di masyarakat kecil dalam lingkungan keluarga, atau dalam kehidupan sosialnya dia. Aku percaya banget itu. Karena aku ngerasain perbedaannya, aku yang dulu dan aku yang sekarang itu beda. Mindset aku berbeda, cara pandang aku berbeda, emosional aku berbeda, cara aku berkomunikasi berbeda. Yang mengubah aku itu adalah pendidikan aku, yang mengubah itu adalah edukasi. Tanpa edukasi mungkin aku tidak bisa menjadi berkat seperti aku yang sekarang. Aku memang tidak sesukses misalnya Atta Halilintar, kaya raya gitu. Enggak. So, but definisi of sukses itu menurut aku sebenarnya adalah ketika kita mampu bangkit dari keterpurukan, dari keraguan,
dari hal-hal yang orang anggap sebelumnya itu mustahil gitu. Menurut aku itu sukses. Karena aku datang dari keraguan yang banyak banget guys. Ketika aku mulai sekolah, dulu aku ingat banget aku sekolah di swasta, mama aku masukin aku sekolah Katolik, dan orang berpikir, ngapain sekolah Katolik gitu, itu kan mahal, emang lu mampu sekolah Katolik gitu. Ada yang berpikir kayak gitu. Jadi keraguan-keraguan itu aku lewati gitu. Dan ketika aku memutuskan untuk kuliah di Jakarta, banyak juga orang yang sampai memustahilkan journey aku. Karena apa ya, orang beranggapan mama bapak aku nggak bisa baca, mereka nggak punya duit. Jadi duit itu adalah segalanya. Duit itu adalah kunci sukses menurut orang-orang yang memang belum mengerti apa itu sukses sebenarnya gitu. Orang selalu berpikir nggak ada duit kamu nggak bisa sukses. Tetapi kan sukses itu pengertiannya universal sekali. Itu kayak kompleks sekali gitu. Dan menurut aku, ketika aku berhasil mematahkan mata rantai, misalnya kebodohan atau kemiskinan atau keterbelakangan dalam keluarga aku, menurut aku berhasil sukses. Sukses dari kebodohan, sukses dari rantai kemiskinan, sukses dari melawan rasa takut aku gitu. Karena aku percaya sebenarnya keraguan itu membunuh banyak potensi. Kenapa banyak orang gagal meraih apa yang mereka impikan? Sebelum aku ke Jerman, aku udah set my goal. Aku udah tahu tujuan aku apaan. Aku datang ke Jerman, aku awalnya salah sih sebenarnya. Aku mau membuktikan diri kepada orang lain bahwa aku bisa. Aku udah setting apa yang harus aku lakukan step by stepnya. Aku udah cari informasi sebanyak mungkin. Aku udah siapkan diri bahwa setiap proses itu pasti ada gagal, dan I am 100% ready. Aku udah bilang kayak gitu, kalau apapun caranya aku tahu bahwa berproses itu ada gagal dan ada berhasilnya, dan aku siap gagal, aku juga siap berhasil. Akhirnya aku menjadi aku yang sekarang gitu. Dan aku percaya juga sih, keraguan sekali lagi itu sangat membunuh banyak potensi baik di masyarakat. Cerita itu yang mau aku angkat di buku ini. Kenapa kita harus ragu sama diri kita gitu? Kenapa kita harus percaya? Why you need to believe in yourself? Karena apa? Karena selain kamu yang harus percaya sama diri kamu, kamu nggak bisa minta orang lain untuk percaya sama impian kamu. Kamu nggak bisa minta orang lain untuk percaya sama proses kamu. Kamu nggak bisa minta orang lain untuk mengakui cita-cita, impian, kesuksesan kamu. Nggak bisa. So the first thing you need is believe in you. Believe in yourself. Believe in your dream. Dan percaya bahwa kamu itu capable. Kamu bisa, kamu pantas, kamu layak, kamu siap, kamu sanggup. Itu yang terpenting. Kalau kamu sudah meragukan diri kamu, jangan harap orang lain percaya sama usaha kamu, sama mimpi kamu, sama apa yang kamu lakukan. Karena kamu aja tidak percaya. Gimana kamu mau minta orang lain untuk percaya sama apa yang kamu lakukan, sama apa yang kamu buat? Terus keraguan selanjutnya. Kadang-kadang yang membuat orang ragu itu adalah kegagalan, iya kan? Aku banyak banget ngasih ini ke teman-teman grup aku, ke teman-teman yang dekat sama aku ketika mereka cerita problem mereka sama aku. Kadang-kadang nih, satu hal yang aku perhatikan dari teman-teman di Indonesia yang mau berjuang ke Jerman, mereka selalu bilang kayak gini, kalau aku gagal dalam bahasa Jerman, aku akan melakukan ini. Adik aku juga sering bilang kayak gitu, Bang, kalau aku nggak bisa lulus ujian, ini yang akan aku lakukan di Indonesia.
Ada lagi beberapa hari yang lalu, temen aku melakukan sesuatu, istilahnya dia datang ke Jerman, terus fokusnya sebenarnya ke Jerman itu ada fokus yang utama, tetapi dia sudah mempersiapkan hal lain ketika nanti aku gagal, ini yang aku lanjutin. Itu benar-benar, guys, menurut aku salah. Ketika kita sudah mempersiapkan kegagalan kita secara tidak langsung, berarti mindset, otak kita akan diimpuls untuk menjadi gagal. Beneran, aku ngerasa jangan pernah mempersiapkan kegagalan dan jangan pernah terlalu banyak memikirkan masa depan. Karena apa? Banyak yang kayak gini juga. Sebelum dia melakukan ini, misalnya, oh aku mau study master di Jerman, tapi aku takutnya nanti kalau aku nggak bisa, kalau bahasa Jerman aku jelek, kalau aku nggak bisa nulis tesis, kalau aku penelitiannya kayak gini. Padahal itu bukan kuasa kita. Menentukan masa depan itu bukan kuasa kita. So you need enjoy your process every single day and believe in yourself. Itu yang terpenting. Yang aku rasain kali ini ketika aku mampu sampai di step aku yang hari ini. Sekali lagi, aku bukan lulusan kayak misalnya Columbia Nursing School atau Harvard University atau university terkenal lainnya di dunia. Bukan. Itu bukan proses yang gampang gitu. Untuk ngejalanin program perkuliahan di Jerman, banyak orang Indonesia yang berpikir seperti itu. Apaan sih? Lulus kampus swasta aja bangga. Tapi menurut aku, itu orang-orang yang tidak mengerti proses aku. Mereka orang-orang yang tidak tahu journey aku. Gitu. Makanya aku bilang dalam buku ini, aku mau banyak orang tahu, banyak orang ngerti bahwa sukses itu sebenarnya pilihan. Pilihan. Kalau kamu memilih untuk sukses, so set your mindset to be success person. Kalau kamu memilih untuk gagal, ya set aja pemikiran kamu ke arah-arah yang gagal. Karena menurut aku, apapun yang kita pikirkan berkali-kali dalam otak kita akan dicerna, akan dilihat sama alam semesta ini. Percaya nggak percaya? Jujur aja guys. Pertama kali aku dengar tentang Eropa, itu kelas 4 SD. Ketika aku belajar IPS di kelas 4 SD, aku pertama kali dengar tentang Eropa, tentang benua Eropa, tentang Belanda. Dan aku langsung menghayal gitu. Wow. Seandainya suatu saat nanti aku bisa tinggal di Eropa. Pertama kali aku dengar tentang Eropa tuh pas aku kelas 4 SD. Karena aku belajar sejarah. Dan waktu itu aku kepikiran, menghayal, pulang sekolah menghayal, wow, seandainya aku tinggal di Eropa, di Belanda, banyak kincir angin. Aku belum tahu kalau di Eropa itu ada salju, belum. Dan itu aku taunya mungkin udah SD atau SMP gitu. Bahwa Eropa itu bersalju, aku baru sering nonton TV kayak misalnya, yang paling aku sering itu nonton film Home Alone. Tetapi hayalan itu yang aku lakukan bertahun-tahun yang lalu. Kayak datang lagi ketika aku selesai kuliah. Dan when I start my journey, and I say my friends, guys, I have planned to working in Europe. So orang-orang ngetawain aku, what the fuck, kamu halu. Kamu tuh seharusnya mikir bento. Pendidikan keperawatan Indonesia itu nggak diakui di Eropa. Jangan ngayal, jangan banyak halu. But guys, karena keinginan aku itu, aku tanamkan dalam kepala aku.
Dan aku ulang berkali-kali, setiap kali obrolan-obrolan ringan. Kalau guru aku nanya, dosen aku nanya, what is your next goal? Aku bilang, so aku jadi perawat di Eropa. Eropa ya, nggak Jerman, nggak Belanda, nggak. Pokoknya aku pengennya jadi perawat di Eropa. Aku selalu bilang kayak gitu. Kalau aku ngobrol kecil, ngobrol santai. Kalian tahu nggak sih gaji perawat di Eropa? Karena waktu itu kan masih ala-ala gitu ya. Gaji perawat di Eropa gila, mahal banget. So, aku pengen banget jadi perawat di Eropa. So, aku selalu bilang ke teman-teman, masih ada beberapa saksi di universitas dan teman-teman aku yang selalu dengar pembicaraan ini. So, my next goal is Europe. Kayak gitu. Dan itu aku lakukan berulang-ulang. Akhirnya sampai saat ini aku berhasil. Aku berhasil berada pada ucapan yang dulu itu impossible menurut orang-orang. But sekali lagi, nothing is impossible. If you believe in you, believe in your dream, and enjoy your process. Itu sih guys, buku yang kali ini aku tulis. Ceritanya bakalan seperti itu. So I'm so excited. Aku pengen banget buku ini bisa memberkati banyak orang. Aku pengen banget buku ini bisa menjangkau orang-orang di pedalaman Indonesia agar mengimpuls mereka, menginfluence mereka untuk melakukan hal yang sama seperti aku. Aku nggak perlu jutaan orang, aku mau 1, 2, 3 orang di luar sana melakukan hal yang sama seperti aku. Dan ketika orang-orang yang tadinya miskin seperti aku sebelumnya, orang-orang yang tadinya berasal dari keluarga yang tidak berpendidikan seperti keluarga aku sebelumnya, orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi dan kehidupan sosial seperti keluarga aku sebelumnya, satu anak dari keluarga mereka melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan sekarang, itu akan mengubah sebuah komunitas. Yang pertama, anak yang mau berjuang untuk mimpi mereka, untuk menjadi lebih baik, tereducate, dan memiliki pendidikan, dia akan membantu keluarganya terlebih dahulu. Setelah itu, ketika dia berhasil, dia akan menjadi pribadi yang memiliki knowledge yang cukup dan akan memberkati orang lain. 1, 2, 3 orang, aku udah seneng banget. Makanya aku tulis buku ini. Karena aku ngerasa apa yang aku alami sekarang adalah berkat. Dan berkat yang aku terima itu tidak boleh aku nikmati sendiri. Dan itu harus aku bagikan untuk menjangkau pembagian berkat ini. Makanya aku menulis buku ini. Gitu. Begitu kira-kira teman-teman. Aku senang banget karena aku selalu ngebagiin journey aku ke kalian. Kalian juga pasti tahu setiap kali aku berbagi, itu tidak ada niatan sama sekali aku untuk menyombongkan diri. Tetapi aku berbagi agar kalian tahu bahwa kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Aku aja yang datang dari berbagai keraguan, berbagai kekurangan, aku bisa. Kalau aku bisa ya kalian juga pasti bisa. Sekali lagi, bukunya kapan rilis Kak Ben? Doain aja secepatnya. Makanya aku bilang sekarang aku lagi masa proses editing. Dan aku yakin menulis sebuah buku itu tidak gampang. Proses penulisan utamanya sekarang sudah selesai. Dan sudah memasuki tahap edit mengedit. Bukunya ada sekitar 265 halaman gitu. So, stay tuned guys. 265 halaman dan itu semuanya journey aku. Yang aku bagikan itu pastinya positivity, self-love, dream big, why you need to be confident, why you need to be yourself, why loving is powerful as a head. Itu yang aku bagikan.
Dulu aku loh, cerita aja nih. Aku nggak kayak gini. Dulu so aku mau cerita story aku di sekolah. So aku juga dulu di sekolah itu korban bully, guys. Di SD aku nggak terlalu dibully, tapi memang ada beberapa peristiwa yang benar-benar menyayat hati aku. Dan aku nggak bisa lupain itu. Dan aku anggap itu bully. Karena, can you imagine, sekolah dasar di pedalaman Kalimantan pada masa aku udah ada bully. Emang bully itu emang udah di mana-mana gitu. Dan waktu itu aku ngerasa dibully itu kayak kalau misal aku main sama laki-laki, kayak misalnya aku main sama temen cowok, terus aku sering diledek-ledekin. Abis itu aku kan orangnya cukup pendiam ya, nggak terlalu aktif karena keluarga aku tuh jujur aja aku masih kecil itu jarang banget punya waktu main. So I help my family every day. Jadi aku bantu mama bapak aku noreh ke ladang, ke sawah, ngasuh adik, ngerjain pekerjaan rumah, belajar. Dan aku cukup berprestasi dulu pas di sekolah di SD. Jadi kalau aku main itu aku kadang-kadang sering diledek-ledekin. Makanya aku sukanya mainnya sama perempuan. So karena menurut aku sama perempuan lebih asik. Kalau sama laki-laki kayak like terlalu serius gitu loh di waktu SD dulu. Dan peristiwa yang tidak bisa aku lupakan kenapa aku benci banget main sama laki-laki. Jadi aku pulang sekolah sama berangkat sekolah dulu awalnya aku tuh sama laki-laki. Wow, ngegeng gitu, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Perempuannya udah duluan, kami laki-laki tuh kayak yang santai-santai berangkat sekolah gitu. Karena kita lewat hutan belantara gitu kan, lewat perkebunan-perkebunan karet yang istilahnya nggak ada siapa-siapa di situ, cuma kita doang yang lewat jalan setapak. Dan waktu itu aku masih kecil banget, guys. Aku ke kelas 1 SD gitu, masih kayak aku di bawah, awalnya aku SD itu di 5 tahun. Jadi berangkat sekolah itu kayak aku diceng-cengin gitu, aku diledek-ledekin karena memang aku tuh kayak anak yang kalem sih menurut aku. Dari SD itu aku anak yang cukup kalem karena mama aku itu tegas banget. So mama aku itu dari kita kecil, kalau kalian lihat story aku kemarin, kita itu udah diajarin misalnya kalau kita bertamu di rumah orang itu kita harus bersikapnya seperti apa, duduknya seperti apa. Habis itu kalau ada orang tua ngomong kita harus ngapain sebagai anak-anak gitu. Jadi tuh aku kayak lebih kalem gitu. Nah, pas aku berangkat sekolah aku ditinggalin dong. Aku ditinggalin, guys. Bayangkan aku waktu itu masih kecil, terus aku ditinggalin, orang-orang tuh udah pada lari, orang kakinya udah gede-gede, aku masih kecil 5 tahun, aku ditinggalin sampai aku teriak sekencang-kencangnya. Tetap aja nggak ada yang peduli. Akhirnya aku pergi ke sekolah sendiri. Dan yang kedua, karena kampung dengan sekolah aku tuh kayak cukup jauh gitu. Cukup jauh. Dan yang kedua itu yang buat aku benar-benar nggak bisa aku lupain ketika aku pulang sekolah, guys. Aku tuh dikerjain. Aku dikerjain. Dulu tuh kebetulan ada orang gila di kampung tempat aku sekolah tuh. Aku nggak mau sebutkan namanya. Dan orang gila ini kayak menakutkan banget buat kita anak-anak kecil gitu loh. Aku ditakut-takutin sama orang gila. Ada orang gila, ada orang gila. Abis itu aku diikat di pohon. Sampai aku, oh my god. Habis itu ada orang yang pulang noreh gitu. Yang bantuin lepasin ikatan itu. Tapi aku pas pulang ke rumah aku nggak ngadu sama mama. Aku nggak ngadu. Begitu. Itu yang buat aku males banget temenan atau main dulu sama laki-laki. Terus selain itu aku karena banyak banget ngabisin waktu sama ibu aku, sama mama aku. Jadi bapak aku tuh kayak sering merantau. Dan dia nggak punya time buat aku gitu. Jadi kayak sentuhan ayah tuh kayak sedikit lah buat aku. Ketika orang-orang main sama bapak mereka terus dibuatin mainan, kalau di kampung kan orang tua sering buatin mainan buat anak-anaknya dia kan. So
aku nggak punya privilege itu. Mama aku sibuk kerja, aku ya harus ngurusin adik-adik aku. Ketika orang main, aku cuma bisa lihat dari rumah. Itu banget, itu kayak sedih sih waktu itu. Tapi so aku percaya proses itu yang membentuk aku menjadi aku yang sekarang. Dan lanjut ke proses bully selanjutnya, ketika aku masuk SMP, itu adalah waktu-waktu yang paling tidak menyenangkan dalam journey edukasi aku. So di SMP itu aku dibully banget. Aku kayak, oh my god, kalau aku ingat masa aku SMP, so itu kayak sakit banget gitu. Setiap kali aku di SMP, mungkin karena aku udah bertumbuh remaja, jadi kayak udah kelihatan gitu. Aku sedikit feminim, jujur aja. Aku sedikit feminim, dan itu udah kelihatan karena kan di SMP itu kayak mungkin ya secara seksualitas kita juga udah mulai berkembang gitu, dari anak-anak ke remaja. Dan aku sedikit feminim, terus karena ketakutan aku dari SD itu untuk main sama cewek, sama cowok, aku lebih banyak main sama cewek. Terus ketika olahraga, aku nggak suka sport, but I like so much art and music. Aku suka banget kesenian, budaya, musik. So aku selalu ngambil part aku, karena untuk apa aku melakukan sesuatu yang aku tidak suka. Dari dulu sih aku emang udah berkonsep pemikiran seperti itu, guys. Dari SMP aku udah sadar bahwa I don't like sport, jadi aku nggak suka sport. Tapi ada pelajaran olahraga kan, kita harus main bola kasti, main volley, main main bola kaki. Habis itu kita harus lari. Banyak pembelajaran olahraga yang oh my god, I don't like it. Jadi kalau main bola tuh guys, aku suka ditendang-tendangin bolanya ke arah aku gitu. Bahkan pernah peristiwa yang gak pernah aku lupakan dan aku masih ingat orang-orangnya sampai sekarang. Suatu saat aku tuh memang berprestasi di sekolah, jujur aja. Sampai SMP aku tuh selalu peringkat kelas. Dan waktu itu mereka tuh minta aku ngerjain tugas mereka. So I don't like it. Kalau misalnya kamu mau sesuatu, jadi kamu harus kerjakan sendiri. Menurut aku kayak gitu waktu itu. Dan akhirnya aku nggak ngerjain tugas mereka, terus mereka dapat nilai jelek. Dan istirahat aku dibully sama mereka di kelas. Karena dibully, aku melawan dong. Aku melawan dan ngadu sama guru aku. Aku ngadu sama guru aku bahwa aku dibully. Akhirnya mereka tuh kayak dihukum gitu sama guru aku, namanya, aku ingat banget nama gurunya Bu Siska. Setelah itu kami masuk kelas. Dan masuk kelas, aku tuh pergi ke toilet dong. Pergi ke toilet karena memang aku perlu ke toilet gitu. Guys, apa yang mereka lakuin? Mereka ngebuntutin aku, terus aku dikunci di toilet, dikencingin sama orang-orang itu. Gila nggak sih lu? So, aku nggak bakalan lupa peristiwa bully ini. Benar-benar kalau aku ingat itu sakit banget. Tapi itulah pengalaman aku. Aku tuh dibully a lot banget. Pokoknya banyak banget peristiwa bully yang di waktu SMP yang nggak bisa aku ceritain ke kalian. Aku pernah dibully sama temen juga. Sampai hidung aku nih, sebenarnya hidung aku ini nggak kayak gini dulu. Hidung aku lumayan pesek karena keluarga aku tuh hidungnya kayak pesek-pesek gitu. Nah, ini hidung aku menjadi kayak gini karena dilempar sama buah kakao. Aku dibully, dilempar sama buah kakao. Padahal waktu itu aku lagi kerja. Aku SMP itu kerja di perkebunan kakao juga. Dan teman-teman yang ngelihat aku kerja di situ itu ngebully aku. Aku dilempar sampai hidung aku tuh berdarah, kayak mungkin patah waktu itu, aku nggak tahu. Tapi memang hidung aku tuh berdarah dan muka aku tuh lebam biru karena dilempar sama kakao yang masih keras. Kalian tahu kakao, buah kakao itu kan keras. Itu bully yang paling parah sih menurut aku, yang aku alami. But dari bully itu menjadikan aku manusia yang sekarang gitu.
selain bully guys, itu bully dari anak kecil ya. Bully dari anak kecil. Bully dari orang-orang yang dulu nganggap keluarga aku itu nothing banget. Karena bapak aku nggak bisa baca. Karena mama aku istilahnya orang miskin. Nggak punya tanah, nggak punya kebun, anak angkat, dan lain sebagainya. Itu bully. Itu tadi bully di sekolah aku. Belum lagi bully dari orang-orang di sekitar aku. Nih aku pernah ya, dulu mama bapak aku tuh pelihara sapi. Itu bukan sapi aku, tapi sapinya pak tua aku. Jadi pak tua aku tuh, dia tuh kayak DPRD. Dan dia memang keluarga mama aku tuh termasuk orang-orang yang tereducate. Tapi mama aku itu memilih untuk tidak sekolah karena dia pengen jagain ibunya. Dan akhirnya mama aku nggak sekolah gitu. Karena dia pengen jagain ibunya. Makanya itu yang paling aku tantang dari adik-adik aku. Kalau kamu memilih untuk tidak kuliah atau tidak menggapai mimpi kamu karena orang tua kamu, itu salah. Karena yang ngejalanin hidup kamu ke depannya itu nanti adalah kamu. So, kamu harus teredukasi. Gitu. Nah, aku pernah. Sapi ini lewat rumah orang. Orang itu kebetulan ya, orang berada di kampung aku. Ya, dia punya toko sembako dan lain sebagainya gitu. Dia tuh sering banget ngeremehin keluarga aku. Sering banget. So, itu adalah orang yang satu-satu yang benar-benar mencambuk aku dalam hati aku yang paling dalam untuk berubah. Ini orang, aku aja sampai gemeteran ceritanya. Aku nggak bisain lupain orang ini. Pelihara sapi. Padahal dia juga pelihara sapi. Kami pelihara sapi. Tapi itu bukan sapi kami. Dan sapi ini tuh guys, sapi ini tuh beol gitu. Nggak depan rumah dia, agak jauh, nggak depan rumah dia. Aku tuh disuruh ngambil tai sapinya pakai tangan guys, pakai tangan. Aku disuruh ngambil tai sapinya pakai tangan. Dan waktu itu aku masih kelas 2 SD. Aku nggak bisa lupain ini. Menurut aku ini bully. Terus setelah itu ada satu peristiwa yang mungkin pas aku pulang kemarin, ibu-ibu yang menjadi saksi itu, guys, pas aku pulang kemarin, pulang ke kampung, kan rumah aku udah jadi, aku bawa mama aku liburan dan lain sebagainya gitu. So dia udah lihat bahwa aku bisa sukses kok gitu. Dan omongan dia dulu tuh salah. Ada satu saat. Jadi kalau di kampung itu kita kan pakai obor. Jadi obor itu nih botol, di dalamnya kita kasih minyak tanah, terus di sini kasih kita sumbu, nanti kita nyalain. Nah, itu jadi alat penerang kami di kampung. Karena di sana tidak ada listrik, tidak ada sinyal internet dulu. Mama aku nggak ada duit, karena dia kebetulan jual toko sembako. Jadi kami tuh pengen ngutang di situ. Guys, bukannya aku dikasih ngutang, mukaku diludahin. Dan ada satu ibu yang benar-benar menjadi saksi. Ketika kemarin aku pulang, ibu itu nangis terseduh-seduh. Dan dia bilang, aku masih ingat banget peristiwa itu, Bento, kata dia bilang ke aku. Aku masih banget peristiwa itu. Aku masih ingat jelas sekali ketika orang itu ngeludahin muka kamu dan kamu dimintanya untuk pergi. Bukannya ditolong, tapi diludahin. Itu pernah aku alamin. Tapi itu yang membuat aku menjadi aku yang sekarang, guys. Nah, proses yang seperti itu akhirnya membentuk aku menjadi pribadi yang introvert dulu SMA. Makanya aku bilang tadi, dulu aku nggak kayak gini guys. Ini adalah hasil dari aku berproses. Kenapa aku bisa ngomong di depan kamera seperti ini? Kenapa aku bisa so confidence banget untuk share my story? Itu tuh perlu waktu. Dulu ketika aku SMA, aku orang yang sangat tertutup sekali. Aku nggak punya best friend. Aku berteman, aku mencoba untuk berteman dengan siapapun dulu di SMA. Tapi benar aku nggak punya best friend. Aku nggak punya teman selain kemarin almarhum Rizal. Dia yang satu-satunya teman yang istilahnya yang bisa buat aku cerita dulu pas aku SMA.
Aku tuh cukup introvert, cukup penakut. So, aku nggak punya confidence yang baik untuk belajar dan lain sebagainya. Jadi prestasi aku juga di SMA itu menurun, guys. So, karena di SMA itu aku mulai bertumbuh menjadi dari remaja ke dewasa, but I don't have any person untuk mendengarin aku cerita. Aku juga masih memegang budaya untuk malu bercerita kepada orang tua, padahal mama bapak aku itu sangat open banget. Aku rasain sekarang mama bapak aku tuh sangat open banget. Apapun yang aku ceritain, meskipun mereka tidak berpendidikan, mereka akan selalu kasih solusi menurut mereka gitu. Jadi aku kayak tertekan dulu, aku SMA tuh tertekan. Aku nggak punya teman baik. Aku berusaha untuk berteman dengan siapapun. Dulu aku nggak punya musuh juga sih. Aku nggak dibully juga di SMA. Aku masuk IPA. Pembelajaran aku tuh kayak yang pas-pasan. Prestasi aku juga kayak langsung drastis menurun gitu. Aku nggak bisa mempertahankan prestasi aku kayak yang selalu harus peringkat 1 di kelas gitu. Enggak. Dan aku waktu itu kecewa banget sama diri aku. Karena aku nggak bisa jadi yang terbaik. Terus aku merasa waktu itu aku paling bodoh, paling gagal. Orang-orang tamat SMA langsung pada dapat universitas. So I don't have a chance. Aku nggak bisa. Dan aku harus pulang kampung. Tapi setelah aku bangkit, setelah aku sadar bahwa satu-satunya hal yang bisa mengubah hidup aku dan keluarga aku adalah edukasi dan pendidikan, dan aku mulai percaya bahwa aku bisa, aku mampu, aku capable, aku sanggup, aku sama seperti orang-orang, itu yang akhirnya membawa aku menjadi aku yang sekarang. Dan akhirnya aku ngerasa aku bisa kok ngangkat derajat orang tua aku menjadi lebih baik. Bukan cuma ya memang seperti itulah guys. Apa yang dilihat manusia itu belum tentu menjadi rencana Tuhan. Nah, aku percaya bahwa rencana Tuhan itu selalu menjadi yang terbaik dalam hidup aku. I believe it. Itu dia. So you know guys, orang-orang yang dibully itu adalah orang-orang yang punya potensi. Dan orang-orang yang ngebully aku dulu di masa SMP, nothing, gak ada perubahan dalam hidup mereka. Mereka jadi kuli proyek, mereka jadi kuli sawit, ada yang kuliah keperawatan juga tetapi sekarang gak kerja. Itulah karma. Kalau kita melakukan sesuatu, kita always memberikan yang terbaik dari yang kita mampu untuk hidup kita, maka kita akan mendapatkan yang terbaik. Tapi guys, jangan pernah dendam. Karena dendam itu akan melukai jiwa kita. Karena dendam itu akan membuat kita terpenjara. Dendam itu adalah penjara yang sesungguhnya. Iri hati, dengki itu adalah penjara yang sesungguhnya. Aku belajar itu dari buku Think Like a Monk. So guys, aku mau kasih tahu kalian. Ketika kalian disakiti, ketika kalian diragukan, kalau kita ditinggalkan, kalau kita diremehkan, tugas kita bukan untuk dendam sama mereka, bukan. Karena kalau kita dendam ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan, ditinggalkan sama orang-orang, lalu kita dendam, maka kita sama seperti mereka. Karena kita mengurung diri kita dalam dendam dan kebencian. Dan kebencian dan dendam itu tidak akan membuat jiwa kita bahagia. Kebencian dan dendam itu tidak akan membuat kita menjadi kreatif. Kebencian dan dendam itu tidak akan bisa membuat kita menjadi lebih baik dan produktif. Enggak. Jadi aku anggap itu adalah proses. Itu natural, itu normal.
Ketika kita bermimpi, ketika kita memiliki niat yang baik, mau mengubah hidup kita, memiliki mimpi yang besar, dan banyak orang yang meragukan kita, itu normal. Kamu harus mengaccept itu, bahwa kamu hidup di dunia, dan dunia itu yang memiliki sistemnya. Ada orang baik dan ada orang jahat. Tapi menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang bermanfaat dan menjadi berkat itu adalah pilihan. Jadi kamu jangan memilih untuk menjadi mereka. Aku baca buku ini, Think Like a Monk. Ini improve aku so much. Aku nggak dendam dari dulu, mama bapak aku nggak dendam sama orang-orang yang yang berusaha menjatuhkan kami. Kami nggak pernah dendam karena kami yakin bahwa itu adalah hal yang normal dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Itu adalah hal yang normal. Jangan benci mereka, jangan hujat mereka, jangan simpan kebencian itu dalam hati karena mereka menyakiti kita. Kalau gitu, kita akan kurung diri kita dalam kebencian. Kita sesungguhnya yang memenjarakan diri kita dalam kebencian itu. Caranya gimana? Masuk dalam proses itu. Kamu kan sedih kan biasanya kalau digituin. Kamu masuk dalam proses kesedihan kamu tersebut. Kamu masuk sampai ke titik yang paling dalam. Nikmati kesedihan itu. Karena kesedihan itu perlu dinikmati. Kamu nikmati kekecewaan itu. Kamu nikmati amarah kamu sama orang itu. Sampai benar-benar pada titik yang paling dalam. Setelah itu kamu lepaskan. Itu yang terpenting. Aku gak pernah dendam. Jujur aja. Sama mereka. Enggak. Aku juga sering bilang sama adik aku. Enggak pernah dendam. Kemungkinan itu bisa menjadi self-reflecting untuk kita. Kenapa orang bisa jahat sama kita? Kenapa orang bisa meragukan kita? Mungkin itu karma kita. Karena kita belum sempurna. Menurut aku Kristen. Setiap proses yang aku alami saat ini adalah cara Tuhan untuk membentuk aku menjadi yang lebih baik. Karena Tuhan masih sayang sama aku. Karena Tuhan masih cinta sama aku. Dia masih mengizinkan aku untuk berproses. Jadi sekali lagi, kalau ada sesuatu yang mengecewakan kalian, membuat kalian marah, membuat kalian merasa terpukul, nikmati itu. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kalian itu adalah proses. Pasti ada alasannya. Kalau kalian berpikir secara positif. Kalau kalian menganggap semua yang terjadi dalam hidup kalian itu adalah bukan dosa. Kalian berikan reaksi dan intention yang negatif dengan kebencian, marah, kekecewaan. Guys, kalau kalian berpikir seperti itu, kalian menghancurkan diri kalian sendiri. Karena pemikiran, sifat-sifat negatif yang seperti itu akan membuat kalian semakin tidak berkembang. Kalian fokusnya ke intention yang negatif. Aku selalu percaya. Setiap masalah, setiap problem itu akan bisa kita selesaikan dengan cinta kasih. Akan bisa kita selesaikan dengan kepala yang dingin, dengan jiwa yang penuh ketenangan. Dan ketenangan itu cuma bisa kita dapatkan ketika kita berhasil memaafkan. Memaafkan itu bukan cuma untuk orang yang berbuat salah kepada kita, tetapi juga kepada proses kita. Kita mengampuni proses kita. Kalau kita gagal, kita maafkan itu. Kita ampuni. Karena dia sudah membuat kita menjadi sedih, menjadi terluka, menjadi tidak berdaya. Kita masuk ke dalam proses itu, lepaskan. Hempaskan, and free hidup kamu. Aku ngerasa seperti itu. Apapun keraguan yang datang. Dulu ketika aku lulus S2.
Aku banyak dapat keraguan guys, tiba-tiba lulus S2 gitu. Lu pasti ijazah lu palsu, pasti lu ngada-ngada dan lain sebagainya. But aku berpikir, buat apa aku fokus ke omongan-omongan yang seperti itu? Gak ada gunanya. Ngapain aku pikirin? Toh mereka tidak mengenal proses aku. Jadi belajar yang kayak gitu penting guys. Ini jawaban dari tadi, orang-orang yang ngebully aku itu, mereka jadi apa sekarang? Itu karena karma mereka. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Dan itu benar. Kalau kamu menabur kebaikan, kamu akan mendapatkan kebaikan. Lakukan hal-hal sederhana. Sebenarnya berbuat baik itu sederhana, tapi memang sulit untuk diterapkan. Aku juga masih banyak belajar. Aku juga bukan pribadi yang best banget, enggak. Aku masih berproses sampai hari ini. But ketika aku merasakan feel aku yang baik, ketika aku mendapatkan sesuatu yang positif, aku tidak mau menikmati itu sendiri. Aku selalu mencoba untuk berbagi lewat sosial media aku. Banyak baca buku-buku positif guys. Dan ini improve aku a lot and so much, buku ini.